Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Obeng, Obrolan Engineering. Masih bersama saya, Nurjaman Iwel. Dan saya, Egi. Pak Egi, Oke. di episode kali ini, kita akan membahas mengenai masalah panel. Panel yang berhubungan dengan otomatisasi supply antara genset dan PLN. Kita akan membahas mengenai masalah ATS AMF. Oke. Jadi Pak Egi, ATS AMF ini adalah perangkat elektrikal yang sangat penting sekali di dalam gedung, terutama dalam lingkungan industri dan komersial. Panel ini dirancang untuk memastikan pasokan listrik yang stabil secara terus-menerus, bahkan dalam situasi darurat, Pak Egi, atau pada saat pemadaman listrik sekalipun. Jadi panel ini tuh memang sangat-sangat penting di dalam satu bangunan gedung. Rata-rata dalam bangunan gedung itu pasti memiliki ATS AMF. Ya. Nah, ada juga sebenarnya gedung yang memang kapasitasnya kecil. Terus biasanya itu adalah personal, gitu kan. Dia masih menggunakan panel manual switch antara supply PLN dan supply genset. Betul. Nah, Oke, Pak Egi. Saya pengen tanya ke Pak Egi nih mengenai ATS dan AMF. Pak Egi bisa menjelaskan nggak Pak Egi ATS AMF? Mungkin tadi sempat dibahas ya, ada yang namanya ATS, ada yang namanya AMF. Nah, ini sebenarnya lebih ke singkatan bahasa Inggris ya posisinya. Jadi memang mungkin teman-teman yang memang fresh graduate gitu ya, kadang bingung juga gitu ya, apa sih ATS di sini, apa sih AMF gitu posisinya. Nah, ATS di sini tuh adalah Automatic Transfer Switch, di mana dia itu nge-switchingnya secara otomatis gitu, sistemnya itu. Nah, ini tuh kalau kita gambarkan secara manualnya itu, kalau teman-teman ada biasanya itu kayak MCB lah ya mungkin masuknya. Kayak nanti dia tuh ada kayak selektor 1, 0, 2 gitu. Nah, 1 ini biasanya untuk misalkan PLN, 0 ini dia tidak kemana-mana, dan keduanya dia tuh misalkan masuknya ke genset. Gitu. Itu secara singkatnya yang dimaksud dengan ATS atau Automatic Transfer Switch. Gitu. Itu secara garis singkatnya. Nah, secara fungsinya di sini dia itu sesuai dengan tadi ada genset, ada PLN, dia itu memindahkan. Jadi memindahkan seperti apa? Bukan memindahkan dari A ke B ya posisinya, tapi memindahkan energi. Dari misalkan awalnya energi gedung kita itu masuknya dari PLN nih. Nah, ketika terjadi pemadaman dia nge-switching, dia mentransfer gitu posisinya ketika dia pakai ATS, tapi secara otomatis. Kalau manual ya tadi teh ya kita posisinya ada 1, 0, 2 pakai selektor switching atau biasanya pakai handle ada betul gitu. Handle yang biasanya gede sudah gini biasa langsung tuk gitu biasanya kayak gitu. Itu untuk ATS. Nah, kalau untuk AMF sendiri di sini sama-sama artinya auto. Auto di sini tuh lebih ke auto AMF auto manual AMF auto manual filer. Kalau auto itu nggak akan manual, Pak Egi. AMF auto main failure. Oh iya benar-benar. Sorry. Automatic, auto main failure. Jadi automatic main failure. Jadi maksudnya di sini tuh sebenarnya mah lebih ke kayak kalau teman-teman itu punya genset secara manualnya itu teman-teman starter biasanya. Starter di sini biasanya kan teman-teman pakai kunci kontak tuh atau pakai push button tombol on off gitu posisinya untuk menyalakan. Nah, di sini dia itu ada kayak model HMI lah. HMI atau bahasa saya mah lebih ke kayak panel dipsi lah. Dia berbentuknya tuh kotak. Nanti teman-teman dipsi sebenarnya lebih merek ya itu ya. Emang banyaknya kepake dipsi gitu. Nanti di situ teman-teman ada kayak untuk nyalain manual juga bisa, untuk di switching secara otomatis ke ATS-nya juga bisa gitu. Oke, jadi AMF itu lebih kepada filer, ya. Ya, jadi betul. Ketika terjadi kegagalan failure, apabila ada gangguan dari PLN, supply dari PLN, baik itu memang blackout ataupun hilang satu pas, ataupun memang kurang tegangan, biasanya dia akan mendeteksi gitu posisinya. Dia akan mendeteksi. Betul. Cuman biasanya kegagalan. Tapi biasanya juga ada limit waktu biasanya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kan suka ada, kalau di tempat hotel atau building atau apapun suka ada kayak padam sekedap
apa namanya ya? Padam sekedap, Padam sekedapnya apa ya? flicker. Oh iya, flicker benar. Biasanya itu suka terjadi kayak ada flicker. Nah, ketika flicker itu nanti dia akan menghitung. Kalau flickernya cuma 1 detik, dia nggak akan manggil biasanya. Nah, tapi memang tergantung juga setelannya. Biasanya di IMF ATS ini tuh nanti biasanya dia tuh akan ada setelan. Setelannya tuh ketika kegagalan. Tadi kan auto main failure. Nah, di sini tuh ketika terjadi kegagalannya misalkan nih 1 sampai 20 detik misalkan. Ketika dia 20 detik dan tidak ada sumber arus, nah dia ini seolah-olah akan mendeteksi bahwa tidak ada arus. Jadi posisinya dia itu harus nge-switching gitu posisinya. Dan posisinya pun juga nggak tiba-tiba misalkan genset nyala atau dieselnya nyala, dia langsung masukin ke apa namanya tuh ya power utama, enggak gitu. Posisinya dia itu ada waktu tunggu dulu. Biasanya itu ya mungkin rata-rata sampai 15 detik lah, tergantung dari kapasitas dan buildingnya sendiri biasanya gitu. Oke, itu tadi AMF ya, Pak Egy. Jadi fungsi daripada ATS dan AMF itu adalah sebagai mendeteksi dan betul. Nah ini ada juga beberapa fungsinya Pak Egy. Jadi apa saja sih fungsi ATS Pak Egy? Tadi mungkin satu pastinya mendeteksi ya. Jadi ketika terjadi flicker, jadi mati sekejap lah gitunya. Ada flicker, ada pemadaman, dia akan mendeteksi sebagai indera lah ceritanya Maya, indera rasa gitu. Jadi kalau ada rasa-rasa teman-teman yang kurang enak, dia nanti tiba-tiba akan nyala kembali gitu posisinya. Nah, keduanya itu udah pasti mengalihkan pasokan listrik. Nah, yang mengalihkan pasokan listrik di sini tuh posisinya ATS-nya, bukan IMF-nya. Karena IMF itu dia lebih ke menghidupkan dieselnya. Posisinya, tapi kalau ATS itu dia lebih ke mengalirkannya, transfer atau switching gitu posisinya. Nah, selanjutnya itu dia mengawasi gitu, mengawasi dalam artian kan kita kadang tidak tahu ya posisinya si PLN ini kapan masuk lagi dan lain-lain. Nah, jadi dia mengawasi. Si ATS juga berfungsi mengawasi. Betul. Jadi bukan hanya security. Hanya bukan security yang mengawasi, ternyata ATS juga fungsinya adalah mengawasi. Mengawasi apa Pak Egy? Mengawasi di sini tuh lebih ke sesuai dengan konsep awal yaitu energi listrik. Jadi ketika misalkan nih teman-teman itu posisinya tuh energi listriknya awalnya misalkan flicker atau blackout atau terjadi pemadaman. Nah, tiba-tiba masuk lagi. Nah, di sini tuh dia itu akan kayak memberikan safety atau pengaman supaya listrik DPL jangan dulu masuk nih. Karena yang sekarang masuk itu dari genset gitu posisinya. Nah, setelah dia di switching, nah otomatis dari gensetnya dia itu posisinya tidak akan menyuplai lagi ke area gedung. Namun untuk gensetnya di sini dia posisinya tidak akan langsung mati. Biasanya itu ada yang namanya cooling down. Jadi cooling down di sini tuh beda-beda beragam. Maksimal itu 5 menit. Fungsi cooling down di sini tuh satu untuk memastikan tidak terjadi kerusakan. Kedua untuk menurunkan panas. Biasanya kan kalau diesel udah jalan kan itu kan panas tuh posisinya. Kan di diesel juga ada radiator untuk pendinginan, dia ada cooling down di situ supaya terjadi secara LT-nya lebih baik gitu, tidak terjadi kerusakan lah gitu posisinya. Oke, Pak Egy, tadi beberapa fungsi daripada ATS ya. Di antaranya satu tadi mendeteksi pemadaman listrik, betul. Yang kedua mengalihkan pasokan listrik, betul. Terus yang ketiga tadi mengawasi kembalinya pasokan listrik, betul. Oke. Selain ATS tadi Pak Egy, sekarang fungsi AMF apa Pak Egy? Nah, untuk fungsi AMF sendiri, satu dia itu lebih ke monitoring generatornya. Kalau tadi ATS itu dia monitoring ke energinya, energi dari PLN-nya nih, dari sisi PLN. Nah, kalau AMF ini tuh sumber ya? Sumber, betul. Energi itu sumber listrik lah ya bahasanya, tapi saya suka singkat namanya energi. Jadi posisinya tadi kalau ATS dia memonitoringnya tuh dari sumber listrik PLN-nya supaya tidak terjadi tabrakan ya. Nah, tapi kalau misalkan IMF di sini dia itu lebih ke monitoring untuk dieselnya atau generatornya, itu satu. Kedua itu otomatisasi keputusan. Jadi keputusan dalam artian itu nanti antara si AMF dengan ATS ini dia ceritanya ngobrol. Nah, ini udah aman nih, kamu boleh mati gitu seolah-olah gitu. Oh, misalkan komunikasi berarti ya? Ya, ada komunikasi gitu. Otomatisasi keputusan. Ya, betul. Jadi dia itu membuat keputusan itu secara otomatis. Oleh sistem gitu. Jadi baik itu ketika terjadi blackout, dia otomatis gitu kan memberikan sinyal kepada AMF untuk menyalakan genset. Betul. Nah, begitupun sebaliknya ketika PLN masuk, dia
mematikan. Mematikan tapi dengan catatan ada cooling down dulu. Oke. Jadi dia nggak akan tiba-tiba, oh ini udah masuk nih, kamu langsung mati, enggak. Dia terima dulu. Jadi sistemnya itu kalau dalam panel ini tuh kita ada yang namanya NCNO biasanya. Di sini tuh ada kontak point untuk penguncian. NC di sini normally close dan NO di sini ada normally open. Di mana di sini tuh nanti dia tuh akan saling mengunci. Mengunci di sini sebagai komunikasi. Jadi ceritanya tuh. Jadi komunikasinya bukan via WA gitu ya, bukan via ngobrol gini enggak. Tapi di sana ada yang namanya otomatisasi yang berupa instrumen. Biasanya ada relay gitu kan ya. Kontaktor. Nah, ini sebagai timer itu sebagai komunikasinya. Jadi nanti ketika dia itu memberikan informasi kayak misalkan udah masuk nih dari PLN. Nah, dia langsung pindah ke timer. Timer itu dia seolah ngedetek misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ketika udah aman, tidak terjadi lagi kegagalan atau tidak terjadi lagi pemadaman, dia akan cooling down dan dia akan mati. Gitu. Oke, jadi itu fungsinya otomatisasi keputusan. Betul, untuk AMF. Nah, yang selanjutnya itu lebih ke komunikasi dan monitoring jarak jauh. Itu fungsi yang selanjutnya? Yang selanjutnya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi sebenarnya untuk zaman sekarang di era industri 4.0, posisinya itu ketika kita sudah masukkan AMF, yang mana memang ketika AMF-nya itu sudah sistem Modbus gitu atau 232 atau RS485, jadi posisinya itu kita bisa nyalain di handphone, teman-teman, posisinya. Itu sebagai kendali kita gitu posisinya. Jadi kalau kita mau nyalain bisa lewat handphone sebenarnya mah gitu ya, tapi itu saya tidak sarankan gitu posisinya karena takutnya misalkan di areanya itu ada apa gitu, ada sesuatu yang memang mengakibatkan bahaya gitu. Posisinya. Tapi kalau misalkan untuk pemanasan sih oke-oke saja. Tapi kalau misalkan lagi terjadi blackout, itu memang harus hanya bisa memonitoring saja. Ya. Bisa dimonitoring betul. Jadi bisa pakai bus gitu kan? Bisa. Apa namanya building automatic system ya. Jadi dia bisa memonitor baik itu di laptop, di handphone, PC, di handphone. Ketika terjadi apa namanya kegagalan sistem, betul, dia bisa memonitoring. Ya, kurang lebih seperti itu. Siap, gitu. Cuman memang kalau ngikutin K3-nya ya, sebenarnya ketika K3 itu ketika kita melakukan warming up gitu ya, atau pemanasan genset, atau ketika genset itu dia nyala karena ada blackout gitu, posisinya atau flicker dan lain-lain. Nah, sebenarnya mah tetap pada akhirnya si operator ini harus memastikan ke gensetnya dulu. Takutnya gitu, yang kita takutin itu solarnya tidak ada gitu kan, tiba-tiba dia udah nyala 5 menit mati lagi karena nggak ada solar gitu kan ya, atau tiba-tiba dia udah manggil terus nih tapi posisinya nggak mau nyala-nyala, itu bisa aja terjadi gitu posisinya. Namanya juga instrumen alat ya posisinya, jadi bisa kapan aja terjadi kegagalan juga sebenarnya. Betul, kegagalan sistem ada saja sih. Betul. Jadi memang apabila terjadi kegagalan sistem gitu kan, walaupun sistem ATS AMF ini tidak lebih banyak memerlukan intervensi manusia, tetapi secara apa namanya, secara sistemnya itu harus diawasi. Ya, kinerjanya. Betul. Ya, jadi tetap saja sih walaupun dia otomatis, tetap harus ada orang, harus ada operator yang mengawasi. Betul. Ketika terjadi kegagalan sistem, disitulah fungsinya operator. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa ini Pak Egy ya, keuntungan kelebihan juga sih. Ya, betul. Yang namanya apa namanya otomatis dan manual. Ya, cuman salah satu mungkin kelebihan secara efisiensinya ya teman-teman. Ketika teman-teman menggunakan sistem AMF ATS ini, dia itu hanya memerlukan waktu beberapa detik. Anggaplah paling lama 1 menit gitu ya, buat dia ngerunning gitu, posisinya buat dia menyuplai kembali energi. Tapi kalau dia sistemnya manual, bayangkan ketika teman-teman misalkan punya atau kerja di gedung 13 lantai, rata-rata diesel itu dia tuh ada di basement. Kebayang nggak kita turun dulu dari lantai 13 ke bawah, udah otomatis mati. Yes. Ya, kita pakai tangga tuh. Itu bisa setengah jam. Nyampe ke bawah gempor dulu gitu posisinya. Nah, ini akan menyita waktu dan biasanya ini tidak efisien gitu posisinya dan menyebabkan biasanya itu komplain gitu. Oke, itu salah satu apa namanya Pak Egy, fungsi panel ATS dan AMF ya. Betul. Jadi satu tadi sebagai otomatisasi pengalihan sumber listrik. Betul. Gitu kan. Terus yang keduanya tadi apa? Memonitoring pengendalian generator, diesel lah gitu. Nah, selanjutnya Pak Egy, apalagi selain apa fungsi tadi? Nah, sebenarnya tadi udah saya bahas juga sedikit. Jadi di sini ada penghematan biaya operasional, di mana nanti ibu bapak itu posisinya itu
sudah bisa dipastikan ketika misalkan terjadi pemadaman, dia itu akan tiba-tiba nyala. Itu satu. Kedua, dia nggak perlu warming up-nya terlalu lama gitu posisinya. Nah, kalau Menghemat BBM menghemat juga. BBM juga atau solar lah ya gitu posisinya. Jadi biasanya kan kalau kita nyalakan posisinya itu nunggu dulu lama gitu kan, posisinya setengah jam atau apa. Nah sebenarnya nggak perlu, karena dengan panel ATS IMF ini, apalagi yang modern yang sekarang itu, dia mendeteksi ketika memang dia sudah siap, ya dia akan langsung menyuplai. Oke. Gitu. Ini juga penghematan biaya operasional seperti kalau misalkan di rumah sakit PEGI gitu kan, kalau misalkan terjadi blackout, terus sistemnya tidak berjalan dengan baik. Masih manual lah. Betul. Gitu kan. Wah, itu akan rugi sekali itu rumah sakit, karena ketika terjadi blackout gitu kan, sistem semua lagi bekerja, apalagi kalau ada operasi gitu kan. Wah, luar biasa. Wah, bahaya apalagi kita berhubungannya dengan orang ya gitu. Betul, itu akan sangat-sangat membuang biaya yang sangat besar sekali. Betul. Jadi salah satunya adalah untuk menghemat biaya operasional lah. Jadi kalau saya mungkin lebih kasih penjelasan yang lebih teman-teman mudah pahami. Ketika teman-teman misalkan ceritanya itu dalam suatu gedung itu kan ada dari beberapa departemen biasanya. Ada departemen pembelian, departemen HRD, banyak lah ya departemen itu posisinya. Ketika terjadi pemadamannya setengah jam, bayangkan setengah jam ini tuh misalkan 5.000 perak misalkan per satu orang. Yang kerja misalkan 100 orang. 5 kali 100 berapa? Udah 500.000. Nah, lumayan kan gitu. Betul. Nah, di sini termasuk efisiensi juga sebenarnya gitu. Tapi kalau tadi switchingnya itu dia posisinya hanya beberapa detik, ya harusnya lebih aman. Hanya ada note juga biasanya untuk tempat-tempat atau area yang memang sensitif, dia nggak boleh mati sedikit pun, biasanya area-area server, MO, karena kan nanggung pendaftaran tuh bisa kehapus datanya. Berarti nah, biasanya ada namanya UPS ya? gitu posisinya. Nah, nanti mungkin kita juga akan bahas terkait UPS ini ya posisinya. Nah, fungsinya sebenarnya UPS di sini tuh sebagai baterai ya. Ada baterai di dalamnya. Backup juga sebenarnya. Di dalamnya ada baterai, di mana nanti posisinya tuh ketika ada waktu tunggu nih dalam beberapa detik ini, dia nggak akan mati posisinya, karena terus. Dia standby terus gitu. Itu sih. Tidak ada flicker gitu. Tidak ada flicker. Jadi tidak ada kedip-kedip, karena kalau yang namanya energi AC atau arus AC itu posisinya kan dia tuh akan arus bolak-balik. Dimana ketika dia ada flicker 1 detik aja, dia akan mati biasanya gitu. Nah, tapi ketika ada UPS ini, nanti dia itu nggak akan pernah mati gitu posisinya. Dia akan nyala terus. Tapi tergantung mereknya juga Pak Igi. Merek apa UPS? UPS-nya gitu kan. Kalau misalkan merek UPS yang abal-abal, saya juga pernah gitu kan mengalami. Sama aja gitu, tetap mati. Jadi mati sebentar, gitu kan, masih ada jeda sekian per sekian detik lah. Jadi memang pemilihan UPS juga teman-teman engineering harus lebih teliti lagi, harus lebih selektif lagi. Betul, apalagi nanti ada perhitungan baterainya. Apalagi untuk di bank gitu kan, untuk di rumah sakit gitu kan, yang memang urgensinya tinggi lah ya. Urgensinya tinggi. Nggak boleh mati gitu. Wah, itu harus benar-benar diperhitungkan dengan matang, Peggy. Gitu. Betul. Seorang engineer itu harus berpikir bagaimana caranya ketika kita bekerja di satu properti yang memang itu mengambil resiko yang sangat tinggi, harus membuat keputusan yang akurat gitu kan. Tidak boleh main-main, tidak boleh main-main dengan merek gitu kan. Betul. Karena ya ada harga, ada kualitas. Ya, ceritanya efisiensi, tapi yang terjadi malah pemborosan. Pemborosannya kenapa? Karena kita udah beli tapi tidak berfungsi. Ya, tapi kadang-kadang teman-teman juga tidak bukan. Jadi kadang-kadang teman-teman, saya sering ngobrol dengan teman-teman gitu kan. Kenapa kamu ini? Wah, saya sudah ngomong ke owner. Jadi kembali lagi ke owner kadang-kadang. Ya, benar. Pada akhirnya decision maker-nya dari owner. Gitu kan. Karena kadang-kadang memang si owner itu pengen yang murah. Bagus. Awet. Nah, tapi ada cerita nih satu. Dulu saya sempat ke suatu properti, atau bukan properti ya, lebih ke industri. Nah, di mana industri ini tuh dia benar-benar nggak boleh mati 1 kali 24 jam. Nah, bayangkan ya, sedangkan ketika saya sempat ngobrol gitu, posisinya tuh PLN itu tidak bisa menjamin 100%, tidak ada yang namanya flicker, tidak ada yang namanya pemadaman, nggak bisa gitu, karena mereka juga berasumsi kita pakai jaringan yang memang di mana jaringan ini tuh ada di kalangan umum, bisa aja tiba-tiba ketabrak mobil, jatuh, mati, kabelnya putus ya, bisa aja kan terjadi pemadaman. Nah, ada di suatu industri atau suatu properti, dia itu ada satu mesin khusus
mesin industri ya, full pakai genset. Tidak suplainya Nggak ada suplai PLN satu mesin itu, jadi kita ada satu mesin. nggak satu tadi, jadi dalam suatu ruangan ada mesin yang memang dia tuh memang nggak boleh mati sedetik pun gitu posisinya, karena dia tuh memproses sebuah produk. Berarti si genset itu bekerja 24 jam. Yes, gitu. Itu berarti ada dua, ada backup gantian Iya, atau gimana? gantian. Jadi yang saya ketika ngobrol ya sama teman saya itu posisinya ketika prosesnya sudah beres dan ini ngerasa udah cukup, misalkan dia ada cooling down setelah 8 jam cooling down atau gimana, dia akan pergantian dulu gitu posisinya, karena memang ini khusus untuk mesin. Kalau lampu penerangan semuanya itu dia masuknya ke PLN, tapi ada juga backup khusus untuk area gedungnya ya posisinya. Jadi gensetnya ada banyak di situ posisinya. Jadi ketika saya ke sana itu saya sempat kaget gitu posisinya. Nah ini gimana, gensetnya mungkin panas ya gitu, kata saya, ini jalan terus gitu kan, berapa habis solar gitu yang kita hitung gitu ya posisinya untuk seperti ini. Ya teman saya ngomong daripada produknya gagal, ketika kan dia proses kayak misalkan nih saya sebut misalkan dia proses cat atau lem. Nah ketika dia kan ada mixer tuh harus ngocok terus ini nih, bukan gini ya ngocoknya tapi gini gitu posisinya. Gini gitu posisinya ya, mixing lah. Ini bulunya di mana? Nge-mixing lah ya, ini kayak nge-mixing gitu. Jadi posisinya itu ketika dia mati aja sekejap langsung keras, kayak model resin gitu. Saya lihat itu, wah jadi ini memang harus terus aja berputar gitu posisinya gitu. Nah ini yang memang saya, kalau mati, kalau misalkan mesinnya rusak, nah mesin gagal semua, hancur itu semua produknya. Dan makanya ketika saya tanya, ini kamu nggak rugi, lebih rugi produknya yang hancur gitu posisinya. Makanya untuk maintenance ke mesinnya ini, kemarin mungkin saya sudah bahas TPM, ya TPM-nya benar-benar dijalanin gitu. Benar. Dari satu ke yang lainnya, ketika ada kerusakan sedikit aja, mereka langsung benar breakdown, berhenti dulu, nggak boleh proses gitu. Nah ini benar-benar ketat gitu sebenarnya, karena memang ya nggak tahu ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa berkomentar di kolom komentar. Jadi posisinya itu ya mau tidak mau gitu, yang namanya flicker, yang namanya pemadaman, PLN juga nggak bisa jamin gitu. Kalau menurut saya ya kondisinya, mohon maaf koreksi kalau salah, nggak bisa jamin gitu. Jadi pada akhirnya ada suatu industri yang memutuskan seperti itu. Keren ya. Oke, selanjutnya Pak Egi, apalagi nih fungsi daripada ATSMF? Oke, nah selanjutnya di sini tuh lebih ke SDM pastinya ya. Nah SDM di sini tuh lebih ke menghindari kegagalan manusia, benar, human error. Di mana nanti misalkan nih teman-teman itu ada teknisnya baru-baru nih, belum di training atau udah di training tapi dia ada kesalahan saat mengilustrasikan atau saat memindahkan. Nah ini bisa terjadi, satu, kecelakaan kerja bisa, dua, kegagalan sistem bisa, tiga, kerusakan spare part atau material bisa. Jadi fungsinya di sini tuh banyak banget ATSMF itu posisinya. Jadi yang namanya manusia udah pasti kegagalannya itu lebih besar daripada alat. Gitu. Karena yang kalau manusia itu ya. Karena manusia itu satu, tidak luput dari dosa ya. Kesalahan gitu. Posisinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Yang sempurna itu hanya rokok. Nah gitu, rokok sempurna gitu. Oke, yang terakhir Pak Egi, apa ini fungsi daripada ATSMF itu? Jadi meningkatkan keandalan pasokan listrik. Jadi maksud meningkatkan di situ tadi mungkin sempat saya cerita ya. Jadi stabil terus ya. Ya. Energi itu stabil terus dalam gedung itu. Secara kontinu. Tidak disuplai oleh PLN. Ya. Dilanjut, di backup sama genset. Kontinuitas gitu ya kalau bahasa ininya mah gitu kurang lebih. Jadi mau tidak mau yang namanya energi listrik di suatu gedung, industri, building apapun itu, mereka harus bisa continue gitu. Lumayan ya. Lumayan ternyata masih mengenai ATSMF ini masih sangat banyak Pak Egi gitu kan yang harus kita bahas. Akan minum dulu nih. Minum dulu. boleh. Ini berapa? Ini lagi Pak Egi. Nah, untuk ATS ini kan otomatis Pak Egi. Ada juga sistem manualnya Pak Egi. Ya. Gitu. Jadi kan nanti kita akan kupas lagi, convert lagi. Apa sih perbedaan antara panel manual dengan panel otomatis? Boleh. ATSMF ya. Boleh. Oke Pak Egi, untuk pembahasan ATSMF ini kita cukupkan dulu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi. Kalau ada teman-teman yang bertanya mengenai sistem ATSMF,
Terus cara pemasangannya juga nih, saya Oke, benar-benar. apa namanya? Pasti teman-teman pengen tahu nih wiring itu gimana sih caranya? Apa namanya? Nge-wiring Nge-wiring antara si IMF gimana, si ATS gimana gitu. kan. Oke, nggak apa-apa, nanti kalau teman-teman punya kesulitan, kita nanti akan berkunjung ke properti Betul. teman-teman ya. Jangan sungkan aja buat Jangan berkomentar di bawah. Nanti kita ke Surabaya, kemana? Ke Malang, kemana lagi? Ke Lembang. Ke Lembang. Kita pasti akan kejar itu semua gitu. Siap. Buat teman-teman lah gitu. Oke. Untuk mensukseskan engineering intinya gitu. Siap. Itulah fungsinya. Kalau misalkan kita teman-teman nonton terus Obeng. Obeng. Obrolan Engineering. salam engineer.